Honorata, selamat siang, salam kenal. Halo, Bu Sofia, ada Pak Toto juga, Pak Toto ya, maaf, selamat siang. Salam kenal, selamat bergabung di webinar pada siang hari ini. Jadi kita berikan kesempatan dulu kepada rekan-rekan yang belum bergabung ya Bapak Ibu. Sambil menunggu rekan-rekan yang lain, silakan Bapak Ibu memperkenalkan diri, salam kenal pada room chat yang tersedia. Oke, salam kenal Pak Iqbal, jauh dari Kendari ya. Oke, salam kenal. Ada yang dari Surabaya juga, Pak Tato. Oke. Dari Jakarta, Pak Adit. Selamat bergabung, Pak Adit. Halo, salam kenal Mbak Sofia. Oke, saya dari Bekasi. Mungkin ada yang satu domisili dengan saya. Oke, ada dari Surabaya. Oke, ada Pak Muyo Prabowo. Kemudian dari Jakarta. Oke, ada Bu Ayu, kemudian ada Bu Rinti. Selamat siang, selamat bergabung pada sharing session webinar kali ini. Ada Pak Sudaryanto, Pak Irwan Sudaryanto. Kemudian ada Bu Tri Mulyati. Selamat bergabung Bapak Ibu sekalian. Kita masih punya beberapa waktu lagi sambil menunggu rekan-rekan yang belum join. Oke, Bapak Ibu, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ria Mardiningsih. Saya di sini selaku moderator. Saya adalah seorang tutor ataupun pengajar di salah satu universitas di Bekasi. Selain itu, saya juga lagi belajar mendalami ilmu praktis HR. Saya ucapkan terima kasih kepada Pak Miki Pak atas kesempatannya. Saya diberikan kesempatan untuk gabung pada sesi sharing session siang hari ini sebagai moderator. Sebelumnya kita memasuki materi yang akan disampaikan oleh narasumber kita ya. Beliau sudah di sini. Oke. Beliau adalah Pak Edwin Ginanjar. Beliau ini adalah seorang praktisi HR. Kemudian beliau ini banyak sekali pengalamannya dari berbagai industri ya. Dari industri manufaktur, retail, shipping, finance, sampai trading ya, yang berskala nasional maupun internasional. Selain itu, beliau juga adalah seorang co-founder dari manajemen SDM.net. Pada kesempatan ini, beliau akan menyampaikan materi yang terkait dengan leadership ya, leadership antara milenial vs kolonial. Nah, kalau dari tema dan judulnya ini sudah sangat menarik sekali, terutama kita tahu bahwasanya saat ini dunia kerja atau pasar tenaga kerja itu sudah diduduki oleh generasi-generasi milenial. Untuk itu, mari kita dengarkan presentasi yang sangat menarik ini dari Pak Edwin. Padanya disilahkan. Silahkan Pak, selamat menyampaikan materinya. Baik, selamat pagi semuanya. Pagi. Pagi, oh sudah sore kok masih pagi ya, biar semangatnya masih seperti biar pagi. Semangatnya pagi ya Pak ya. Iya, oke. Selamat siang, sore teman-teman Wiki dimanapun Anda berada. Saya lihat dari beberapa perkenalannya cukup berjauhan juga ini ya posisi. Iya, dari beragam Korea, juga Pak. Di Bekasi, kemudian saya sedang di Bandung gitu ya. Beberapa rekan kita juga. Yang paling jauh mana nih? Ngacung yang paling jauh? Ada Kalimantan. Ada yang dari Kaltim nih Pak. Oh, Kaltim, ada di Kalimantan Kendari. Timur ya. Kendari iya. juga. Wah, luar biasa. Surabaya. Iya. Jadi terima kasih kepada Zoom yang sudah bisa menyatukan kita ya. Sangat murah meriah gitu. Bayangkan kalau kita harus berkumpul satu tempat, ini berapa mahalnya tiketnya nih. Iya betul Pak. Belum sewa aulanya ya Pak ya. Nah begitu, belum konsumsinya lagi ya. Udah iya betul Pak. Itu nggak makan. Gitu. Baik, terima kasih saya ucapkan pada Pak Miki yang sudah jauh-jauh hari sudah japri saya untuk minta ngisi sharing, padahal siapa saya ini ya, cuman begini aja kok harus banyak sharing, tapi nggak apa-apa lah. Kita tetap punya semangat belajar dan semangat berbagi apapun yang kita punya, sesedikit apapun yang kita miliki, yakinilah akan ada sesuatu yang bermanfaat buat diri kita maupun orang lain.
Oke. Amin. Ya, jadi terima kasih ke Bu Ria yang sudah mau menemani saya di sore hari ini untuk memoderasi acara sharing ini. Ya, jadi ini namanya sharing ya, cuman Iya, Pak. berbagi-bagi aja lah gitu ya. Jadi saya bukan tutor, bukan pengajar, nggak seperti Bu Ria yang menghadapi mahasiswa-mahasiswi misalnya ya. Saya Saya, menang teori aja, Pak. oh Saya menang mau belajar teori. praktiknya dari Pak Edwin dan teman-teman Oke. yang ada di sini semua. Baik, kita belajar yang praktis-praktis aja lah. Jadi saya yakin Ya, oke, banyak Pak. di sini Siap. yang dari usia, dari jabatan juga cukup senior. Ya, mudah-mudahan kita bisa sama-sama saling berbagi, saling memberikan masukan, dan kita bisa dapatkan apa yang kita bisa praktekkan, aplikasikan di dalam kehidupan organisasi maupun kehidupan perusahaan. Baik, sepintas itu aja kenalannya, nggak perlu terlalu detail gitu ya. Gitu. Baik, saya akan langsung mulai sedikit ya seperti biasa untuk acara ini kita dengan ada PowerPoint yang ingin saya bagikan. Nanti di akhir setelah berakhir sesi ini mungkin dari Pak Miki akan membantu mendistribusikan materinya ya sedikit untuk dibaca-baca walaupun ala kadarnya gitu ya. Mudah-mudahan sih bisa bermanfaat. Baik, sudah bisa dilihat ya. Oke. Oke, kalau dari saya sudah, mungkin teman-teman Oke yang lain, ya. Bapak Ibu sekalian bisa konfirmasi melalui chat ya. Apakah Oke. uh, Kasih jempolnya presentasi kalau dari memang Pak sudah oke, Edwin sudah sudah bisa? kelihatan. Ya, oke. Oke ya, sudah lihat ya. Baik, kita mulai aja. Jadi dari judulnya saya kasih cover yang campur sari, warna-warni gitu ya, biar colorful gitu. Katanya sih biar agak-agak milenial dikit gitu katanya. Oke, kita mulai. Kenapa pembahasan mengenai milenial dan kolonial ini menjadi sesuatu yang sangat mengasihkan, menjadi sesuatu yang banyak diperbincangkan di mana saja, karena ternyata memang menjadi sebuah problem, ya, menjadi common issue di berbagai perusahaan tentunya, di mana banyak tenaga kerja generasi-generasi muda yang disebut dengan milenial, nanti kita akan bahas lebih lanjut, ini berjumpa atau berinteraksi dengan angkatan kerja yang jauh lebih senior dari mereka, ya. Bahkan ada kesenjangan umur yang cukup jauh yang terkadang generasi muda milenial ini masuk ke dalam sebuah perusahaan itu usianya hampir sama atau sama dengan anaknya dari seorang karyawan yang senior gitu ya. Jadi dia harus bekerja sama seperti dengan anaknya gitu ya. Nah, jadi itu memunculkan banyak konflik atau gesekan-gesekan atau ketidaksesuaian dari budaya, perilaku dan sebagainya. Dan ini yang kita coba diskusikan lagi. Semoga kita bisa mendapatkan titik temunya di sini, ya. Oke, sekilas tentang saya. Saya memang jadi co-founder dari manajemen sdm.net. Silahkan dikunjungi websitenya. Itu kreasi kami berdua gitu ya, untuk memberikan atau mengisi artikel-artikel seputar dunia human resource dan beberapa update tentang peraturan tenaga kerja itu ada di sana. Ya, apabila ada yang bermanfaat silahkan bisa diambil ya. Teman-teman juga bisa kontak dengan saya di email saya di edwin.kinajar.gmail. Silakan WhatsApp saya Japri gitu ya. Untuk keperluan yang sifatnya keilmuan silakan gitu ya. Tolong jangan ada yang hubungannya dengan finansial gitu. Oke, ya, di LinkedIn juga saya tidak begitu aktif, tapi untuk terkoneksi, untuk saling terhubung dan memberikan manfaat silahkan. Ini nanti bisa didapatkan, saya sertakan di dalam materi yang nanti akan dibagi. Oke, ya seperti yang disampaikan oleh Bu Ria tadi,
ya saya ada pengalaman lah ya, loncat-loncat, ya ada yang bilang siapa yang suka pindah-pindah perusahaan kutu loncat, ya boleh dibilang begitu, saya mungkin masuk ke dalam kriterianya, suka pindah-pindah dari satu bidang perusahaan ke bidang yang lain gitu ya. Dan terakhir saya saat ini ada di sebuah perusahaan trading multinasional gitu. Tetangganya dari Bu Ria sih, saya posisi ada di Cikarang Bu ya. Gitu. Cikarang, deket Pak. Deket kalau ya. nggak macet. Iya begitulah gitu ya. Oke, kita lanjut ya. Baik, saya coba ambil sebuah infografis yang menyatakan tentang pembagian generasi ini, gitu ya. Jadi tentang pembagian generasi, ya kita masih hafal biasanya yang masih suka disebut-sebut kadang-kadang itu adalah baby boomers ya, gitu ya, baby boomers, gitu. Nah, baby boomers di sini, ya, oke. Ya, baby boomers, ya, ini generasi yang biasanya ini sudah posisinya sekarang mungkin sudah banyak yang pensiun, gitu ya, atau memang jadi big boss, gitu ya, owner, gitu ya, CEO, gitu ya. Dan kita sekarang banyak juga yang berinteraksi dengan generasi X ya, Gen X. Ya, mungkin banyak dari level-level senior manager gitu ya, leader ini di Gen X ya, yang sampai kelahiran 1980. Oke. Ya, dari tahun berapa disebut millennials? Ya, ini pengkategorian umum. Ada yang mengkategorikannya umur kelahiran dari 1981, ada yang menyebutnya 1980, macam-macam, tapi hanya kurang lebih beda 1 atau 2 tahun ya. Ya kita asumsikan, kita ambil patokan di sini 1981 ke atas sampai 96 itu disebut generasi milenial. Ini yang akan kita bahas ya. Nah, nanti selanjutnya sudah disiapkan juga istilah-istilah terbarunya lagi gitu ya, yaitu generasi Z atau Zoomers dan Gen Alpha ya. Ini buat generasi baby boomers atau generasi X yang sudah punya cucu ini ya. Jadi yang sudah mulai lahir sekarang. Oke. Kira-kira seperti itu untuk pembagiannya. Saya yakin kita nggak debatin masalah yang begini gitu. Tapi paling tidak kita sudah tahu gambarannya bahwa yang kita akan kaji di sini adalah Gen X, dan Gen Y gitu ya. Ya, ataupun juga baby boomers ya. Jadi 3 generasi ini. Oke. Ya sudah waktunya asar di tempat saya. Ya, kita sambil jalan aja ya. Oke. Nah, sambil menunggu azan selesai, saya persilakan kepada teman-teman untuk login ke website-nya ya, dan visit mentimeter.com, lalu silakan masukkan kode 769248. Ya, di situ ada polling kecil-kecilan. Oke, baru 17 orang yang memberikan vote-nya. Kita tunggu. Cukup banyak, ada 59, 18. Ya, sambil menunggu. Ya, silakan. Paling tidak kita bisa dapatkan setengahnya lah minimal ya dari total peserta. Teman-teman sampai tunggu ya. Jadi nanti kalau ada pertanyaan diisi di chat aja. Nanti akan dibantu oleh Bu Ria sebagai moderator untuk pengaturan tanya jawab ya.
kasih. Oke, lanjut. Ada 2 pertanyaan. Oke, yang pertama baru 18 orang. Jangan lupa ada 2 pertanyaan ya. Silakan. Oke. Iya, terus bertambah. Cepat saja. Oke, Bapak Ibu, mungkin yang ketinggalan bisa diintip di chat-nya untuk bisa masuk ke mentimeter.com ya Pak Edwin ya, Iya. dengan Bisa. kode 769248. Oke, sudah ada 22 yang mengisi. Untuk yang pertama 6, yang keduanya 16. Oke, kita coba lihat saja sambil jalan resultnya ya. Baik, nanti kita lihat hasilnya. Sebentar, mohon ditunggu. Baik, kita coba share ya hasilnya. Baik, teman-teman semua, ya saya sebut teman-teman aja ya, Bapak, Ibu, kakak tua dan kakak muda, ya. Baik, mohon maaf agak lemot tadi, gitu ya. Jadi inilah kurang lebihnya masukan dari teman-teman, ya. Ciri khas generasi kolonial, ya, otoriter, tua, disiplin, ya, gaptek, gitu ya, yang lain-lain kecil, ya, dan sebagainya, gitu ya. Oke, sudah jelas kolonial tua ya, gitu cirinya, gitu. Ya, nggak apa-apa sih, memang benar juga. Oke. Nah, gaptek ini juga masalah yang sering terjadi nih kelihatannya ya di banyak perusahaan ketika teman-teman yang muda di milenial sudah banyak menggunakan teknologi aplikasi untuk dalam pekerjaannya, tapi yang generasi tuanya agak kesulitan catch up dengan teknologinya. Oke, selanjutnya ciri khas generasi milenial. Oke, jelas muda ya. Gitu. Ya, tadi sebelumnya tua, ini muda gitu. Ya, memang paling gampang nyebut ciri-cirinya. Oke. Ya. Kemudian kita lihat kembali ciri khasnya mereka fleksibel ya, daripada nyebutnya yang juga kreatif. Ya. Oke. Yang disebut up to date dan sebagainya. Oke. Ya, kita kembali ke slide kita. Ya. Oke. Ya. Jadi ini pembagiannya yang lebih detailnya lagi ya. Generasi di dalam angkatan kerjanya ya.
Jadi ternyata ini kita bisa lihat ya, untuk generasi X, ya, baby boomers dan Gen X yang suka disebut orang itu kolonial, ini menggunakan teknologi untuk work-life balance. Ya. Sedangkan untuk generasi milenial, ini punya ciri khas, ya, mereka texting, sosial media, ya, dan juga menggunakan teknologi untuk berbaur dengan dalam hidupnya, gitu. Ya itulah kurang lebih ciri dari generasi milenial, ya, yang saya selalu gunakan sekarang infografis saja, gitu. Tidak banyak teks, tidak banyak teorinya, tapi based on facts, ya. Oke. Nah, ini tambahannya, ya, untuk generasi baby boomers, ya. Nah, kita bisa lihat tadi ada yang bilang kalau generasi baby boomers itu disiplin. Ya, itu ada di dalam workplace ethic, ya. Jadi mereka workaholic, ya, ambitious, goes the extra mile. Jadi mereka yang suka dengan proses panjang, ya. Jadi nggak instan, gitu. Risk taker, ya, dan mempertanyakan otoritas dan loyalitas kepada tim. Ya, communication style-nya mereka cenderung sopan, diplomatik, gitu ya. Jadi bahasa pada saat ngopi dengan bahasa pada saat di meeting itu beda, gitu. Ya. Banyak menggunakan body language. Ya. Nah, ini main attributes-nya, ya, idealis, ya. Jadi generasi baby boomers banyak yang masih terlibat demonstrasi dulu biasanya, gitu ya, gerakan-gerakan aktivitas mahasiswaan, gitu ya. Mereka banyak cukup idealis. Nah, itu yang ciri-ciri dari generasi baby boomers, ya. Oke, nanti bisa diperdalam lagi di slide-nya. Oke, ini juga Gen X, ya. Ya. Ini ada ciri juga di mana mereka dual income families, ya. Jadi biasanya ayah dan bundanya itu bekerja dua-duanya, ya. Working mom, ya. Kemudian juga main attributes-nya di sini individual freedom, ya. Communication style-nya langsung, lebih informal, ya. Work-life ethics-nya ini bisa dibaca. Mereka produktif umumnya dan efisien, juga fleksibel, ya, beradaptasi baik dengan perubahan. Nah, yang kita bahas di sini milenial. Oke. Nah, mereka sangat terpengaruh dengan digital media. Jadi bahkan kecenderungannya kita bisa perhatikan mereka jauh lebih percaya review yang ada di internet daripada omongan orang terkadang, ya. Gitu. Oke, main attributes-nya narcissistic, ya, kita bisa tahu, ya, betapa berkembangnya teknologi smartphone dengan kamera selfie-nya yang membuat orang menjadi banyak mengambil foto selfie yang dilakukan dari berbagai angle. Oke, mohon maaf Pak Ya. Edwin, Yes. banyak peserta yang menyampaikan bahwasanya screen ininya belum terlihat. Kalau di saya masih tentang polling tadi Pak, hasil polling generasi milenial. I'm sorry. Nah, oke, ketinggalan ya tadi ya. Jadi nggak masuk. Kasihkan. Oke, ya. Oke, Sekarang sudah ya, terlihat. sudah terlihat. Mohon maaf nih, kok jadi. Nah, ini tadi saya jadi ngomong sendiri ini ya, gitu. Tapi yang diomongin sama yang ditampilin beda. Oke, ini tadi sekilas baby boomers, ya, generation X, ya, Gen X dan millennials, ya. Kita masuk ke millennial sekarang. Oke, ya, ini sebenarnya bisa dibaca aja. Itu sudah disajikan simple. Nanti
akan didistribusikan materinya. Saya cuma mempertegas saja beberapa poin, ya. Nah, ini ciri khas dari milenial. Untuk influence-nya tadi sudah disampaikan dengan digital media, gitu ya. Oke, communication style-nya positif, motivational, humor, ya. Nah, ini workplace ethic-nya goal oriented, ya, flexible schedules, ya, mereka lebih suka dengan jadwal kerja yang lebih fleksibel di luar dari 9 to 5, ya, multitasker, mereka kadang mengerjakan lebih dari satu hal sekaligus, kreatif, ya, dan feedback seeker, ya, ingin tahu responnya ketika bikin sesuatu, ada responnya gimana, bagus enggak, jelek enggak, minta masukan, itu ciri-cirinya. Oke, seputar pembagian generasi seperti itu, ya. Nah, kita ambil infografis yang lebih akrab lagi, itu tadi dari Amerika, gitu, kita ambil infografisnya. Nah, kita ambil dari salah satu website yang sudah menyajikan dengan cukup baik untuk lebih mengenal milenial di Indonesia, ya, karena kita sebagian besar ada di Indonesia, ya. Oke. Oke, di tahun 2020 ini kurang lebih 34% penduduk Indonesia merupakan kelompok milenial yang akan mendominasi, ya, angkatan kerja hingga 2035. Ini 9 perilakunya. Yang pertama jelas kecanduan internet, ya. Rata-rata menggunakan internet lebih dari 7 jam sehari. Makanya komplain terbesar dari teman-teman milenial itu adalah daya tahan baterai smartphone-nya. Mereka pingin baterai smartphone-nya yang tahan lama. Ya, tapi kalau dipakai mabar, dipakai browsing, dipakai sosmed, itu biasanya kurang dari 7 jam sudah perlu charger. Ya, maka otomatis power bank menjadi sesuatu yang wajib buat teman-teman di milenial, ya. Ya, makanya mereka harus terus-menerus diisi baterainya. Itu kecanduan internet. Ciri khas yang keduanya perilakunya mereka mudah berpaling ke lain hati. Nah, ini dia tingkat loyalitas milenial yang sangat rendah. Ya, kita bisa pahami betapa sekarang banyak sekali perusahaan yang pusing gimana caranya melakukan program employee retention, gimana caranya mempertahankan milenial, mereka supaya betah, gitu. Ya, betah bekerja dan bisa berprestasi di kantornya. Ya, ini ada yang sampai rela mengorbankan kantornya itu berubah menjadi playground. Jadi seperti banyak tempat bermainnya, tempat nongkrong seperti kafe. Dia demi untuk menarik minat milenial bekerja di sana, gitu. Ya. Namun kenyataannya tetap ada yang bilang dari beberapa rekan saya, terutama di beberapa teknologi company ataupun startup, yang menyampaikan sudah kita lakukan program retention dengan pemberian fasilitas yang wah, kemudian juga gaji yang di atas rata-rata, tapi tetap aja setelah 2-3 tahun mereka akan cabut juga, gitu. Nah, itu jadi problem. Oke, yang ketiga perilaku untuk generasi milenial, ya. Saya rangkum di sini, mereka punya 7 traits, ya. Ya, kita bahas satu persatu, ya. Nah, mereka itu memancarkan energi positif, ya. Jadi mereka selalu bersemangat, ya, menyampaikan sesuatu meskipun kita diambang kegagalan, gitu, ya. Ataupun ketika menghadapi pandemi ini, banyak pemimpin-pemimpin sejati yang justru menyampaikan dengan baik bahwa kita akan bisa lalui ini bersama, ya. We are on the same boat, gitu. We are going through this, gitu, ya. We are facing this together, ya. Jadi mereka menyampaikan energi positif, bukan menyampaikan ketakutan, ya. Menyampaikan ketakutan dengan, wah, pandemi seperti ini mempengaruhi perusahaan, oke, siap-siap aja, yang kinerjanya jelek bakal kita shortlist buat PHK. Nah, kan nggak seperti itu, ya. Jadi kita bisa lihat yang di sebelah kanan di sini, ya. Ini kalau mereka tweeting atau texting atau mereka ngasih komen, bukan yang ini, gitu, ya. Yang ini itu tidak dilakukan oleh mereka.
Ya, mereka tidak menjembarkan energi yang negatif. Ya, jadi mereka sangat berusaha menjadikan segala sesuatunya itu menjadi kalimat-kalimat positif. Oke. Nah, yang kedua,